Abul Ma'ali bernama Ahmad. Sementara di silsilah Qori, Abul Ma'ali anaknya namanya Ahmad. Ini jelas penipuan, ini data palsu, dan sampai dengan hari ini bersumber dari dua kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab Rasulullah SAW. Tuh, tuh lihat dari mana. Nah itu siapa itu? Siapa itu? Iya, siapa itu? Iya. Kemudian, terus. Nah, itu nasabnya yang kita akan bongkar itu ya. Terus. Iya. Terus, dan seterusnya lah ya. Masalah. Keren, keren, keren. Nah, udah saya screenshot itu. Jadi ini. Mana tadi? Ya. Ini ya. Ini ada Ali, kemudian Jamaluddin, kemudian Abil Ma'ali, kemudian ada Ahmad. Oke? Nah, subhanallah, masalah. Nah, artinya di sini bahwa anaknya Ahmad Al-Qushasyi itu adalah Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Dimana tema kita pada malam hari ini adalah membahas, nanti setelah materinya selesai kita akan ulas ya. Kita akan ulas mengenai apa namanya diskusinya Habib Qori. Oke, Habibana Teguh Charles Iskandar Muda. Oh ya, udah closing statement sepertinya. Dimana kita pada malam hari ini akan mengulas biografi dari seorang tokoh besar di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tarekat, ahli tasawuf, yang tokoh itu merupakan salah satu tokoh di kota Madinah. Murid beliau sangat banyak. Bahkan dari kalangan Habib pun ada. Habib Coaks. Di antaranya Abdullah bin Husin bil Faqih. Di antaranya. Kemudian di antara yang lain itu ada yang namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan masih banyak lain lagi dari kalangan para ulama-ulama Hazrumut. Meliudut hala. Mangga Habib Ratu bagus. Dan juga bahkan Utsman bin Yahya itu menyebutkan nama tokoh ini, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Ad-Dajani Al-Qushasyi. Al-Qushasyi ya. Dan yang kita akan ulas dalam kesempatan kali ini adalah tentang dua kitab. Yang pertama itu kitab Tuhfatul Muhibbin Ma fi Ma'rifati Malil Madaniyyin minal Ansab, karya dari Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari yang merupakan salah satu ulama yang wafat pada pertengahan abad ke-13, 1200 pertengahannya. Kemudian kitab yang kedua itu adalah Fawaidul Irtihal yang merupakan karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi yang meninggal pada tahun 1123 Hijriah. Oh ya maaf, tadi pertengahan abad ke-12 ya, bukan 13. Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari. Nah, di mana dalam kedua kitab ini ya itu mengulas cukup lengkap, mengulas cukup luas mengenai bagaimana kesejarahan dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang diklaim sebagai leluhurnya Habib Qori, begitu kan. Nah, dan nanti kita akan ulas juga dari data-data teman-teman apakah silsilah nasab yang dimiliki oleh Qori itu bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Qushasyi.
Nanti kita akan ulas Bifting it ya. Jadi sebelumnya kita akan mengulas terlebih dahulu biografi dari siapa namanya, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi. Ya jelas beda kelas dong. Masa Habib Qori mau dibandingkan dengan Dr. Ribut? Masa diskusi itu harus caci maki, perkataannya kasar itu kan nggak sesuai itu. Sebelum DNA itu, begitu ya Bang Ahmad Rafi. Boleh. Ini jilid 2 dari kitab Fawaidul Irtihal wa Nata'ij As-Safar fi Akhbaril Qarnil Hadi Ashar, karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi yang meninggal pada tahun 1123. Jadi beliau itu mendapati beberapa putra dan beberapa cucu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi ya, bisa dikatakan data yang hampir sezaman lah dengan Syekh Ahmad Al-Qushashi ya. Coba kita simak bersama-sama bagaimana beliau. Beliau ini bernama Ahmad bin Muhammad Al-Madani bin Yunus Al-Mad'u Abdun Nabi Al-Mulaqibu nafsahu Al-Qushashi Ibnu Syekhil Kabir Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Yusuf bin Hasan bin Yasin Ad-Dajani Bitakhfifil Jim nisbatan ila Dajanah qaryah min qura Baitil Maqdis. Artinya Syekh Ahmad Al-Qushashi ini merupakan salah satu ulama yang memiliki asal-usul dari Baitul Maqdis, dan ada salah satu ahli nasab yang menelusuri kenasaban beliau kepada Rasulullah SAW. Beliau itu Asy-Syekhul Imam, Muqtadal A'lam, Al-Ustadul Kabir, Al-Arif Syahir, Dut Tasarrufit Tam fil Alamin, wa Ghawthi Zamani, dan seterusnya. Beliau ini adalah seorang syekh, seorang imam yang menjadi suri tauladan, seorang ulama yang besar ya, al-arif, ahli ma'rifat yang masyhur, yang terkenal. Di mana namanya itu walladzi intahat ilaihi ri'asah fi tarbiyatil muridin. Di mana beliau ini merupakan pongkol utama, salah satu pongkol utama dari tarekat-tarekat di masa beliau ya, dalam mentarbiyah, dalam mendidik para muridin, para murid-murid dalam ilmu tarekat, wa du'a'il khalqi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang-orang yang wadhaharat barakatu anfasih ala khalqin minal usah fatabu, sehingga banyak orang-orang yang taubat ketika didakwahi oleh beliau. Gitu. Kemudian qala sahibu unsil jalil bitarikhil qudsi wal khalil. Ini salah satu ulama pada abad ke-10 Hijriah dalam kitabnya Unsul Khalil mengatakan wa manaqibuhum la tuhsa wa dzakra minhum jama'atan, kemudian menyebutkan nasab dari leluhur-leluhur Al-Imam Ahmad Al-Qushashi, yang salah satunya itu adalah Badr bin Muhammad bin Yusuf bin Badr bin Yaqub dan seterusnya. Ini nggak perlu kenasaban ke situ kita, karena fokus kita itu akan ke bawah ya. Jadi siapa saja putra-putra dari Syekh Ahmad Al-Qushashi, kemudian menurunkan siapa saja, kemudian memang ada beberapa keturunan-keturunan beliau itu yang datang ke Nusantara. Nah lalu apakah terkonfirmasi atau tidak itu Habib Qori itu sebagai salah satu keturunan dari beliau? Begitu ya BPC hitam. Kita lanjut. Illa anna Syekh Ad-Dajani kana yukhfi nasabahu. Di mana Syekh Ad-Dajani, kakek dari Al-Imam Ahmad Al-Qushashi, itu menyembunyikan nasabnya. Jadi tidak kemana-mana, panggil saya Sayyid Ahmad, enggak. Panggil saya Al-Imam Ahmad, enggak.
Tetapi beliau itu memang menyembunyikan nasabnya. Kenapa? Iktifaan binasabi at-taqwa. Jadi karena sudah merasa cukup dengan nasab ketakwaan. Nah, begitulah kalau memang dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli, bahwa mereka-mereka itu tidak akan menampakkan kenasabannya. Seperti yang dicontoh ini Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Qushashi Al-Husaini, di mana beliau ini tidak menunjukkan kenasabannya. Begitu. Oh ya, jelas, jauh. Jauh, Bib Ahmad Yani. Oke. Al-Muqtadi, di mana nasab ketakwaan itu yuhfi nasabnya ya. Litanassul, untuk melepaskan diri an asbabil fakhri wal jahi fid dunya fatabi'athu ala dzalika dzurriyyatuhu, sehingga menyembunyikan nasab dari para keturunan Syekh Ahmad Al-Qushashi itu merupakan tradisi yang diikuti oleh para cucu-cucunya. Sehingga tidak masalah ketika orang lain itu tidak menyebutnya sebagai Sayyid. Gitu Beb, berarti bagus. Meskipun misalkan orang lain memanggil kepada Syekh Ahmad Al-Qushashi, Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi, tidak menyebutnya sebagai Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi, itu nggak masalah. Karena itulah yang tertuang di dalam kitab Fawaidul Irtihal wa Nataijus Safar, yaitu salah seorang ulama dengan Syekh Ahmad Al-Qushashi. Begitu Beb Lencai. Itu lahir di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 991. Di Madinah. Di mana terkadang beliau itu menulis dengan tulisan tangannya Ahmad Al-Madani Al-Ansari, terkadang menyebutkan Sibtul Ansar. Sementara kakeknya itu yang bernama Yunus, itulah yang keluar dari kota Kudus dan meninggal di kota Madinah dan bertempat tinggal di kota Madinah. Dan kakek dari ayahnya atau buyut dari Syekh Ahmad Al-Qushashi ini masyhurun fil Kudus, itu sangat terkenal di kota Kudus. Al-Quds ya. Bukan kota Kudus di kita, bukan. Bukan. Kemudian berikutnya banyak murid-murid, misalkan guru dulu. Di antara guru-guru beliau itu banyak ya. Yang pertama tentu ayahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Yunus Ad-Dajani atau Al-Qushashi. Itu fikih. Fikihnya itu fikih mazhab Maliki. Kemudian ada salah satu di antaranya yang lain seperti Syekh Al-Amin bin Siddiq Al-Mirwahi, Syekh Muhammad Al-Azab, Syekh Ahmad As-Sutaiha Az-Zailai, Syekh Ali Al-Qaba, Syekh Ali bin Mutair. Itu di antara guru-gurunya. Kemudian salah satu guru-guru yang katakanlah paling utama di antara guru-guru yang lain itu adalah Syekh Ahmad Asy-Shannawi atau Asy-Shinnawi, yang dikenal dengan Al-Khami, Asy-Syafi'i, As-Sufi, wa tamadhhaba bimadhhabihi. Dan murid-muridnya banyak. Murid-muridnya banyak. Di antaranya adalah Syekh Mullah Ibrahim atau Syihabuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Salah satu ulama dari Madinah juga, yang merupakan penerus perjuangan beliau juga. Gitu. Kemudian di antara muridnya itu namanya Al-Arif Billah Magbul Al-Muhjab Az-Zailai. Kemudian di antara muridnya itu ada Habib Abdullah bin Syah Al-Idrus. Yaitu ketika apa? Ketika Abdullah bin Syah Al-Idrus itu berziarah ke kota Madinah, kemudian ya meminta ijazah. Jadi dengan mendapatkan ijazah itu selesai. Gitu. Ya artinya sanad-sanadnya itu hanya sanad ijazah doang. Bukan sanad al-akhd wa talaqqi, bukan. Bukan mengambil ilmu, bukan talaki dari satu kitab yang kecil kepada kitab-kitab yang lainnya.
Nah, ini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Balawi, di antaranya Abdullah bin Syah Idrus. Kemudian siapa namanya? Dari kalangan Balawi ada Abdullah bin Faqih. Kemudian ada Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itu hanya ijazah. Jadi bukan yang mulazamah begitu, enggak. Yang secara terus-menerus mengambil keilmuannya dari A sampai Z begitu. Enggak seperti itu. Tidak. Di antara muridnya lagi Abdurrahman Al-Maghribi Al-Idrisi, Isa Al-Ja'fari Al-Maghribi, kemudian Syekh Mahna bin Awad Bamazru, ini dari Hazramut ini. Kemudian Abdullah bin Faqih wa jama'atun min ulama'i Bani Alwi. Dan juga sekelompok orang dari kalangan Balawi. Wa min fuqaha Yaman min Bani Ja'man wa ghairihim, dan juga lainnya dari kalangan para ulama-ulama Yaman, yaitu dari kabilah Ja'man ataupun yang lainnya. Nah, tentu salah satu murid yang terbesar dari Syekh Ahmad Al-Qashashi itu adalah Syekhun Al-Arif Billah As-Samadani Al-Alimur Rabbani wa Khalifatuhur Ruhani Ibrahim bin Hasan Al-Qurani Asy-Syahrani. Itu. Nah, dan itu adalah murid yang paling utama. Nah, di antaranya juga ini, ya, di antaranya juga, oke, dan seterusnya lah, kepanjangan nanti. Di mana kewafatan beliau, ya, kewafatan beliau itu adalah di kota Madinah pada tahun 1071. 1071. Artinya beliau meninggal pada abad ke-12 Hijriah. Jadi kalau melihat dari sini bahwa memang mayoritas dari kalangan tokoh-tokoh Balawi yang bertemu dengan tokoh besar seperti Syekh Ahmad Al-Qashashi itu bukan talaki, bukan pesantren, bukan, tetapi hanya sekedar bertemu karena melihat ini adalah ulama besar sehingga dimintain ijazah, hanya begitu saja. Nah, lalu kemudian mengklaim bahwa seluruh sanad-sanad yang ada di dunia itu adalah dari kalangan Balawi, tapi pada faktanya ini Syekh Ahmad Al-Qashashi itu justru menjadi salah satu poros di dalam sanad keilmuan dari berbagai tempat, mau itu di Yaman, mau itu di Hijaz, bahkan di Nusantara. Sebagai contoh, misalkan ada Syekh Yusuf Al-Makassari, di mana Syekh Yusuf Al-Makassari itu merupakan salah satu murid dari Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dan mengambil dari beliau Syekh Ahmad Al-Qashashi. Jadi di Nusantara itu pun juga tidak mengambil dari Habib, kalau melihat dari jalur Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari mengambil dari Ibrahim Al-Qurani, Ibrahim Al-Qurani mengambil dari Ahmad Al-Qashashi dan seterusnya, Ahmad Asy-Shinnawi dan seterusnya. Begitu, ya. Oke. Kemudian berikutnya, ya, ini mengenai karya-karya beliau itu banyak. Ada sampai 70 karya beliau itu. Ada sekitar 70 karya-karya yang beliau tuliskan, ya. Dan itu dalam berbagai bidang, ada yang bidang akidah, ada yang bidang tasawuf, ada yang bidang sanad. Yang diantaranya itu adalah As-Simtul Majid, seperti yang saya tampilkan di di thumbnail video kita atau live kita pada malam hari ini. Begitu. Oke, kemudian berapa lagi diantaranya? Apalagi diantaranya? Nah, di sini disebutkan ini banyak, tenang. Oke, ini panjang amat ya. Nah, Tuqaribus Sab'in, ya, Syarah ala Hikam Ibnu Athaillah, karya beliau. Kemudian berikutnya itu ada apa namanya ini? Kata Al-Hikam, guys, tadi. Asya al-Mawahibil al-Laduniyah, ini dari sisi sejarah. Kemudian Bustanul Abidin, As-Simtul Majid, yang di situ terkumpulkan thariqah-thariqah atau jalur-jalur periwayatan dan sanad beliau dari para masyayikhnya. Kemudian Mas'alatul Kasab, kemudian Syarah Aqaid An-Nasafi, kemudian Daw'ul Halah, fi dzikri hu wal jalalah. Kemudian Syarah Aqidah Ibnu Khafif, kemudian Risalah Nafhatul Yakin wa Zulfatit Tamkin lil Muqinin.
Kemudian risalah fi dzikir, bismil jalalah mufradan, Allah, Allah, Allah. Ada diwan syair dan seterusnya. Banyak ya. Dan itu bisa ditelusuri dalam kitab yang saya sampaikan tadi. Fawaidul Irtihal wa Nataijus Safar, jilid kedua, halaman 307. Ya, karya dari Syekh Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ini mengenai keturunan-keturunan. Dari Syekh Ahmad Al-Kushashi, itu siapa saja? Nah, sudah saya ringkas ini. Dan coba kita sedikit ulas ya, agar lebih jelas. Biar nggak blunder begitu. Agar orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya itu terverifikasi atau tidak. Bahwa dia ini sebagai keturunannya atau tidak. Karena memang yang menuliskan kitab Tuhfatul Muridin, Tuhfatul Muhibbin, ya, Tuhfatul Muhibbin, itu adalah ulama yang mendapati cucu dari apakah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya siapa namanya Imam Ahmad Al-Kushashi itu terverifikasi atau tidak, gitu ya. Oh ya, ini tadi biasa ada energi-energi negatif begitu. MUI kemana? Nggak tahu itu. Kemana ya MUI-nya ya? Allah. Nah, oke. Di mana di sini dalam kitab ini menyebutkan Baitul Qushashi. Ada keluarga Al-Qushashi, nisbatun ilal Qushash. Hadman li nafsihi baina abna'i jinsi. Qushash itu apa artinya? Artinya itu adalah gugur. Gugurnya segala sesuatu dari dirinya. Begitu. Jadi Al-Qushashi itu adalah seseorang yang menggugurkan ilmunya, tidak merasa bahwa dirinya memiliki ilmu, tidak merasa memiliki harta, tidak merasa memiliki murid, tidak merasa memiliki amal, tidak merasa memiliki ibadah, tidak merasa bahwa dirinya itu paling tinggi di antara yang lain. Itu jadi untuk lakopnya saja itu punya atau ada filosofinya itu sebenarnya. Mbak Ina ya, apa Kang Inai, sehat selalu, amin, terima kasih. Hadman li nafsi baina abna'i jinsi. Asluhum Al-Qutbul Kabir wal Waliyyu Syahir Al-Arif Billah Syaikhu Syuyukhina. Gurunya para guru-guru kami. Jadi kakek guru kami. Kata penulis ini ya, Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari. Itu cucu murid beliau kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Kushashi. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Kushashi nisbatan ila Dujana Ad-Dajani. Ila Dajana, qaryah min a'mali Baitul Maqdis, tadi sudah kita uraikan ya. Dan waqad tarjamahu jama'atun minal mu'arrikhin, banyak dari para sejarawan yang mengulas biografi beliau, di antaranya tadi yang kita kutipkan dari kitab Fawaidul Irtihal wa Nataijus Safar, karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi, jilid kedua tadi. Beliau lahir 992 Hijriah. Wafatnya tanggal 19 Dzulhijjah 1070. Dengan satu penyakit bid'ah ya hasril baul. Jadi apa namanya, kencing batu ya, kencing batu ini, bating-bating ini, naudzubillah ya. Dan makamnya itu di belakang Kubah Halimah As-Sa'diyah, dan saat itu masih diziarahi. Dan wa dzukira annahu yantasibu ila Sayyidina Al-Husain, nasab beliau kepada Sayyidina Husain. Wa dzakara nisbatahu ilaihi min jihatil aba, itu dari sisi ayah-ayahnya begitu ya. Cuman wa kana la yudhiru dzalika wa timaduhu ala syarafit taqwa. Dan beliau tadi seperti yang kita sampaikan, beliau ini Syekh Ahmad Al-Kushashi itu menyembunyikan nasabnya dan lebih menunjukkan bersandar kepada nasab ketakwaan. Nah, kemudian beliau pergi ke Yaman untuk mendatangi beberapa orang-orang yang soleh di sana. Seperti tadi ya, tokoh-tokoh yang kita sebutkan namanya. Kemudian beliau memiliki banyak karangan, kemudian memiliki banyak murid. Kemudian salah satu gurunya yang paling utama itu adalah Syekh Ahmad Asy-Shannawi Al-Abbasi. Dan beliau nikah dengan putrinya, dan keturunan dari siapa namanya Syekh Ahmad Asy-Shannawi itu hanya perempuan tadi, dan yang kemudian dinikahi oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi. Oke, kemudian
Wasarat. Oke. Wa kana li Syekh Ahmad Al-Mazbur waladun wahid minadz dzukur ismuhu Ali wa minal banat khams. Jadi Syekh Ahmad Al-Kusyashi itu memiliki 6 anak. Yang 5 itu perempuan, kemudian yang 1 itu laki-laki. Kemudian yang laki-laki namanya Ali. Ali ya, itu menjadi orang yang saleh dan menurunkan 1 2 3 4 keturunan yang namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, kemudian Hamzah, kemudian Haila. Nah, cuman yang disebutkan di sini adalah keturunan-keturunan dari Abdullah serta Jamaluddin. Oke. Kemudian ya, Abdullah ini yang merupakan cucu dari Ahmad Al-Kusyashi itu pergi ke Nusantara. Pernah ini, cucunya ini pergi ke Nusantara. Yang namanya Syekh Abdullah itu pergi ke Nusantara. Beliau lama di Nusantara, kemudian banyak pengikutnya. Kemudian kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan meninggal di Madinah. Nah, kemudian beliau itu memiliki 2 keturunan, yaitu Abul Fatah dan yang kedua itu Ahmad. Dan Abul Fatah itu apa namanya, yang merupakan cicit ya, cicit dari Syekh Ahmad Al-Kusyashi itu juga pergi ke Nusantara. Wa hasalalahu qabulun wa iqbal. Kemudian wa kana bainana wa bainahu suhbah wa mahabbah, dan itu ditemuin itu cicit dari siapa namanya, Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari ya, itu pernah ditemui dan menjadi sahabatnya itu. Oke, nanti Beb, Mas Joyo. Kemudian Ahmad, dan seterusnya ya. Nah, lalu di sini sudah saya ringkas untungnya. Bahas nasabnya Qori di Komal. Ini lagi live ini Beb Ergian. Antum jangan begitu. Ya. Ini sudah saya gambarkan ini. Keturunannya siapa saja. Dan kalau melihat tadi kemarin video yang disebarkan oleh siapa namanya teman-teman itu di YouTube, saya sudah men-screenshotnya ya. Nah, sebentar. Jadi ini. Tuh. Tuh lihat dari mana. Nah, itu siapa itu? Iya. Siapa itu? Iya. Kemudian, terus. Nah, itu nasabnya yang kita akan bongkar itu ya. Terus. Iya. Terus, dan seterusnya lah ya. Masalah. Keren. Nah, udah saya screenshot itu. Jadi ini. Mana tadi? Ya. Ini ya. Ini ada Ali, kemudian Jamaluddin, kemudian Abil Ma'ali, kemudian ada Ahmad. Oke? Nah, subhanallah, masyaallah. Nah, artinya di sini bahwa anaknya Ahmad Al-Kusyashi itu adalah Ali ya, dan itu terverifikasi, terkonfirmasi ada itu Beb Lencai. Jadi benar bahwa Ali yang ujung ini ya, jadi saya bacakan ya, Ahmad bin Abil Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Kusyashi. Jadi generasi 1 2 3 4 5, generasi kelima dari Syekh Ahmad Al-Kusyashi. Oke, untuk Ali ya, itu terverifikasi sebagai anaknya Syekh Ahmad Al-Kusyashi. Bukan buku Yasin ini. Ali ya, karena memang putra dari Syekh Ahmad Al-Kusyashi ada 6. Yang 1 laki-laki namanya Ali, kemudian yang 5 itu perempuan. Nah, kemudian kalau urutan di sini, itu Ali memiliki anak yang namanya Jamaluddin. Oke, siapa Jamaluddin? Nih, Jamaluddin. Nah, anak kedua ya dari Ali, artinya cucunya Ahmad Al-Kusyashi. Ini Jamaluddin. Nah, Jamaluddin itu memiliki 3 anak.
Ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abu Sa'adat, ada yang namanya Abul Ma'ali. Nah, kemudian Jamaluddin memiliki siapa anak namanya? Memiliki siapa namanya? Memiliki anak yang namanya Abil Ma'ali. Nah, berarti yang terakhir nih, yang paling kecil. Abil Ma'ali. Oke, Abil Ma'ali. Jazakallah khair. Balina Yati ya. Wabarakallahu fikum. Nah, kemudian Abul Ma'ali ini hanya memiliki satu anak. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4. Cicit ya. Cicitnya Syekh Ahmad Al-Kushashi hanya memiliki satu anak. Siapa namanya? Muhammad Abul Khair. Muhammad Abul Khair. Punya satu. Hanya punya satu anak. Namanya Muhammad Abul Khair. Nah, kalau di sini siapa namanya? Ahmad. Nah, ini Ahmad. Ahmad. Nah, jadi Ahmad itu tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Abul Ma'ali. Sehingga nasab di sini, nasab cangkokan, tidak terverifikasi sebagai keturunan dari siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Kushashi. Nah, lalu bagaimana dengan biografi dari Abul Ma'ali? Kemudian biografi dari Muhammad Abul Khair, di mana untuk Abul Ma'ali itu meninggal pada tahun 1168 Hijriah. Beliau dimakamkan di Mekah. Nah, kemudian untuk Abul Khair itu meninggal di Wadil Fara pada tahun 1195. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasannya. Nah, begitu. Tenang, Bib. Salah kecap tarim ya. Masalah. Oke. Yang terakhir ya, Abul Ma'ali. Wa amma Abul Ma'ali al-mazbur fanasya'a ala tariqati walidihi. Adapun Abul Ma'ali, ya, beliau itu tumbuh sesuai dengan tariqah dari ayahnya. Siapa? Bapaknya Abul Ma'ali, Jamaluddin. Begitu. Kemudian wazada alaihi bi an sakana wadil fura, di mana beliau itu bertempat tinggal di Wadil Fura, wa tashabbaha bil badiyah fi aqwalihim wa af'alihim. Kemudian beliau itu menyerupai orang-orang Badui, orang-orang pedalaman dari sisi ucapan dan perbuatan. Wasarat fihi jafwa, sehingga beliau itu memiliki satu sikap yang cukup keras. Dan beliau meninggal waktu fi Mina, beliau meninggal di Mina ini, Abul Ma'ali. Wadufina di Makkah. Beliau dimakamkan di Mekah setelah melaksanakan haji pada tahun 1168. Oke. Dan kemudian anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu. Siapa itu? Anaknya cuma satu. Muhammad Abul Khair namanya. Muhammad Abul Khair. Fanasya'a ala tariqati walidihi fi jami'i ahwalih. Dan beliau itu tumbuh sesuai dengan pendidikan dari ayahnya di semua perilaku beliau. Begitu. Wa man yusyabih abah fama zalam. Dan meninggalnya itu di mana? Wadil Fura. Tahun berapa? 1195. Nah, kemudian walahu min badawiyatin auladun hunaka. Kemudian siapa? Muhammad Abul Khair yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Kushashi itu memiliki banyak keturunan di Arab Badui, begitu. Jadi nggak ada ini. Siapa namanya? Abul Khair itu memiliki seorang anak yang bukan Abul Khair, Abul Ma'ali. Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya Ahmad. Nah, jalur Ahmad itulah yang diklaim oleh Qori. Begitu. Nah, kalau memang iya, tuh tunjukkan data sezaman dong. Begitu kan? Kalau memang iya bahwasannya Abul Khair itu ya merupakan atau memiliki seorang anak yang namanya Ahmad, ya tunjukkan. Karena yang tertulis di sini ini data sezaman ya. Data sezaman. Karena untuk Abul Ma'ali ya, Abul Ma'ali, nah itu pernah ditemui oleh penulis kitab ini, data sezaman ini. Kalau memang iya bahwasannya Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya Ahmad, ya tinggal dibuktikan. Begitu, tinggal dibuktikan karena nama anaknya itu Muhammad, bukan Ahmad. Sementara yang di sini itu namanya Ahmad. Sementara di sini namanya Ahmad. Begitu. La ilaha illallah.
Astagfirullah. Nah, jadi begitu ya. Jadi intisarinya kita sudah mengulas dari awal sampai sekarang. Bagaimana anak keturunan dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi, yang beliau itu menikah dengan putrinya Syekh Ahmad Asy-Syinawi yang kemudian memiliki anak 6 orang, yang satu laki-laki yang namanya Ali, kemudian 5 orang itu 5 anak perempuan. Kemudian memiliki 4 anak, ada Abdullah, ada Jamaluddin, ada Hamzah, ada Hailah. Nah, kemudian Jamaluddin ini memiliki 3 anak, Abdurrahman, Abu Sa'adat, Abul Ma'ali, dan Abul Ma'ali memiliki anak Muhammad Abul Khair, bukan Ahmad ya, bukan Ahmad. Jadi kalaulah Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya itu Ahmad, ya tinggal dibuktikan data zamannya, karena ini yang saya bawakan dari kitab Tuhfatul Muhibbin Fima Ma'rifati ma lil ansabi minal madaniyin. Ya, itu data sezaman. Begitu. Karena beliau langsung bertemu dengan cucu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi. Allah. Nah, jadi begitu teman-teman. Sehingga ya memang nggak terkonfirmasi kalau sesuai dengan data yang sudah kita ulas tadi barusan. Begitu. Ya, adapun teman-teman kemarin tuh saya rasa kurang pas lah. Dari siapa namanya, Habib Kingkong Halim. Kemudian ada Habib-Habib yang lain. Jadi begitu teman-teman ya. Oke. Enggak nyambung berarti itu. Enggak nyambung. Terus nyambungnya gimana? Ya mana GTH? Karena kita itu membahas tentang siapa dari keturunannya keluarga Al-Qushashi, Syekh Ahmad Al-Qushashi, begitu. Nah, jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Kalau memang iya, buat pembanding begitu, yang datanya sezaman begitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian tadi ya sebenarnya untuk Abnaul Imam, yaitu sudah berkali-kali kita ulas, berkali-kali kita bahas tentang Abnaul Imam. Oh ya, betul Kang Ranggena, kasusnya sama seperti Ubaid. Betul. Kasusnya sama seperti Ubaid. Jadi Abul Ma'ali punya satu anak yang namanya siapa tadi? Muhammad Abul Khair. Kemudian yang dalam nasabnya itu tadi, yang diisbat di Tuban, itu namanya Ahmad. Jadi nggak sinkron itu, nggak sinkron ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya, seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik.
Jadi kalau nggak mau jadi apa tuh? Kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat-lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih, muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan, tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demin itu. Sadar, jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.